Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Ferdiansyah. Di video kali ini kita akan membahas rangkaian elektronika daya yaitu driver motor hybrid. Rangkaian ini mampu membolak-balikan arah putaran motor DC, tapi ini secara mandiri, jadi ini otomatis tanpa microcontroller seperti Arduino, melainkan menggunakan prinsip dasar transistor dan MOSFET. Secara garis besar, rangkaian ini dibagi menjadi dua bagian utama. Nah, yang pertama itu di bagian atas. Ini adalah unit kendali. Ini biasa disebut stable multivibrator. Nah, bagian ini berfungsi sebagai otak yang menentukan ritme perpindahan waktu. Lalu yang kedua, di bagian bawah adalah unit daya. Nah, ini yang disebut hybrid MOSFET-nya. Jadi bagian ini yang menjadi otot untuk mengalirkan arus besar dari baterai 12 volt ke motor. Nah, kita bedah unit kendalinya terlebih dahulu. Di bagian ini menggunakan dua transistor BJT, yaitu 2N2222 yang bekerja saling bergantian. Nah, ritme perpindahan ini ditentukan oleh jaringan resistor kapasitor pada basis transistor. Di sini kita menggunakan kapasitor 47 mikrofarad dan 100 mikrofarad. Lalu perbedaan nilai kapasitor ini sengaja dibuat agar durasi motor berputar ke satu arah lebih lama dibandingkan arah sebaliknya. Ini menciptakan siklus kerja yang asimetris. Sekarang ke bagian intinya, yaitu hybrid MOSFET. Kita menggunakan konfigurasi complementary MOSFET, yaitu sisi atasnya high side menggunakan P-channel IRF 9530 yang aktif saat diberi sinyal low. Jadi MOSFET ini akan aktif ketika gate itu diberi sinyal low, baru dia akan mengalirkan arus dari drain ke source gitu. Nah, lalu sisi bawah itu low side menggunakan channel IRAZ 44N nah, aktif saat diberi sinyal high 12 volt. Nah, kalau ini kebalikannya. Jadi kalau yang low side itu ketika kita beri 12 volt dari drain ke source-nya itu akan mengalir gitu karena diberi 12 volt di sisi gate. Nah, di sini ini menghubungkan satu jalur kontrol ke satu lengan P MOSFET dan N MOSFET pada sisi yang sama. Ini memastikan pemicuan yang aman tanpa resiko short circuit. Nah, selanjutnya kita bahas konsepnya secara keseluruhan. Nah, misal ketika Q6 ini dalam kondisi mati. Nah, ketika Q6 ini dalam kondisi mati, daerah sini ini akan menjadi high karena ditarik oleh resistor R3 ini ke 12 volt. Jadi di area sini di pull up ke 12 volt sehingga kedua MOSFET di sini ini akan diberi 12 volt di sisi gate-nya. Nah, untuk yang high side ketika diberi 12 volt dia akan memblokir arus dari sumbernya. Nah, dari drain ke source ini akan diblok oleh si MOSFET-nya. Sedangkan yang dari sisi low side dia akan mengalirkan dari drain ke source-nya. Jadi kebalikannya, kalau dia itu memblok ketika diberi 12 volt, sedangkan ini akan mengalirkan ketika diberi 12 volt. Seperti itu perbedaan dari P MOSFET dan N MOSFET. Nah, lalu kenapa motornya bisa menyala? Karena di bagian sini itu adalah 0 volt atau low, sehingga MOSFET Q1 ini dia akan mengalirkan arus dari sumber ke motor. Nah, jadi nanti arah arus akan diagonal. Misal dari sumber dari sini maju ke sini, dia akan ke motor, lalu pergi ke ground lewat Q3. Jadi dia akan diagonal seperti ini. Seperti itu. Nah, ketika misal ada perubahan arah dari transistornya, jadi ketika transistor yang ini aktif, otomatis yang ini mati, sehingga ketika yang ini mati, di sini akan ada 12 volt yang akan supply gate masing-masing dari kedua MOSFET ini. Nah, ini akan menyebabkan perubahan arah. Jadi ketika ini menyala kan ini jadi keblok ya, arus dari sumber ini akan diblok sama dia. Nah,
Yang di sini akan mengalir ke bawah di Q2 ini. Q2 ini akan mengalirkan lagi arus dari sumber lalu pergi ke Q4. Q4 nya kan dia jadi mengalirkan ya, karena gate ini diberi 12 volt. Jadi diagonalnya akan berubah dari sumber ke Q2 lalu ke Q4 seperti itu. Nah, untuk yang transistornya tadi kan kenapa ketika mati baru ada 12 volt di sisinya, di bagian sisinya gitu. Nah, itu karena ketika misal transistor ini aktif, dia akan menarik tegangannya itu ke sini. Set. Nah, jadi sini akan 0 volt. Dia gak akan ada tegangan karena dia akan ketarik ke bawah, ke ground ke sini. Sedangkan kalau misal dia itu kondisinya off, transistor off, di sini akan jadi 12 volt karena ditarik ke 12 volt oleh resistor ini. Jadi resistor pull up. Lalu untuk selanjutnya kita coba simulasikan. Nah, bisa dilihat motor berubah arah sesuai dengan arah dari si arus yang diagonal tadi. Nah kan bisa dilihat ketika transistor yang Q6 ini menyala, dia aktif, di bagian sisi dia itu akan 0 volt. Sedangkan kalau misal yang dia itu non aktif, dia akan ada 12 volt di sisinya masing-masing gitu. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.